Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wafa. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, la nabiyya wa la rasula ba'da. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum ihsanin ila yaumiddin, amma ba'du. Teman-teman pemirsa channel Halko Kids yang dihormati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, pada waktu ini, kesempatan ini kita berjumpa kembali setelah sekian waktu kita tidak bertemu. Alhamdulillah, pada kesempatan kali ini Allah berikan kita kesempatan untuk kembali melanjutkan rubrik yang sempat terhenti, yaitu rubrik tahsin Al-Quran. Di episode sebelumnya kita sudah membahas dua part adalah makharijul huruf, yaitu makharijul huruf yang pertama adalah al-jauf, kemudian makharijul huruf yang kedua yang sudah kita pelajari adalah asy-syafatain. Insyaallah pada episode kali ini kita akan melanjutkan makharijul huruf yaitu al-halq. Seperti yang teman-teman para pemirsa ketahui, ada 5 makharijul huruf, ya. Ada al-jauf, kemudian ada asy-syafatain, al-lisan, kemudian ada al-halq dan ada al-khayshum. Hari ini kita akan mempelajari materi ketiga, yaitu makharijul huruf di bagian al-halq atau tenggorokan. Ya, makharijul huruf, kita refresh sedikit materi episode sebelumnya. Makharijul huruf adalah tempat di mana keluarnya setiap huruf hijaiyah. Jadi karena memang Al-Quran itu adalah kalamullah, ya. Jadi setiap huruf itu punya letak dan posisi yang benar, sahih dalam setiap pelafatannya. Nah, hari ini kita akan mempelajari mengenai al-halq atau tenggorokan. Nah, di tenggorokan ini akan kita dapati 6 huruf yang keluar dari makharijul huruf al-halq atau tenggorokan ini. Akan terbagi 3 bagian di dalam tenggorokan ini, teman-teman semua. Yang pertama adalah aqsal halqi. Aqsal halqi itu maknanya adalah tenggorokan bagian bawah atau pangkal. Ya, aqsal halqi. Bagian bawah atau pangkal. Di sini ada 2 huruf yang akan kita jumpai, yaitu pertama huruf hamzah dan kedua adalah huruf ha. Ya. Pertama adalah huruf hamzah atau a. Jadi huruf hamzah atau a ini keluar dari pangkal tenggorokan atau bawah tenggorokan. Jadi kalau pelafatannya seperti a, i, u. Dan jangan sampai huruf A ini keluar dari rongga hidung atau al-khayshum, jadi sengau. Gitu. A, I, U. Mengalir dari tenggorokan. A, I, U. Itu untuk huruf hamzah. Jadi keluar dari pangkal tenggorokan. Kemudian huruf yang kedua adalah huruf H. Ya, huruf H ini mempunyai sifat huruf yaitu khofa atau lembut, dan dia punya sifat hamas, mengalir. Jadi huruf H itu terkadang ada beberapa saudara kita yang melafadzkan huruf H ini masih kurang tepat, terkadang masih terlalu kuat H-nya, jadi seperti dada-dada. H, itu kurang tepat. Yang betul adalah dari pangkal tenggorokan, yaitu huruf H. Jadi ha, hi, hu, ha, hi, hu. Jadi jangan sampai berlebihan, seolah-olah itu huruf H keluar dari dada, bukan dari pangkal tenggorokan. H, itu masih salah. Atau terlalu tipis, seperti H. Nah, beda lagi itu hurufnya. Jadi harus pas dan sesuai. Karena kalau berbeda tempatnya, berbeda juga hurufnya. Jadi huruf H. Ha, hi, hu, ah. Ha, hi, hu, ah. Dirasakan ya.
biar memahami dengan betul bagaimana posisi atau letak setiap huruf itu keluar. Jadi yang pertama a i u a, i u a. Yang kedua ha hi hu ah, ha hi hu ah. Memang kalau belajar teori saja tahsinul Quran itu mungkin mudah dipahami, tapi untuk prakteknya butuh diulang-ulang, butuh penyesuaian, dan terkadang mungkin kita paham, tapi terkadang lisan ini, mulut ini tidak sesuai dengan apa yang sudah kita pahami. Jadi harus sering-sering dilatih. Ha hi hu ah, a i u a. Baik, itu tadi adalah bagian pertama di al-halq, yaitu aqsal halqi atau pangkal tenggorokan bagian bawah. Kemudian kita naik teman-teman ke bagian kedua, yaitu wastul halqi atau tenggorokan bagian tengah. Tadi bagian bawah, sekarang naik sedikit ke bagian tengah. Akan kita jumpai juga dua huruf, yaitu huruf H dan huruf A. Ya, huruf H dan huruf A. Bukan H, bukan A, tapi H dan A. Nah, huruf H ini salah satu sifatnya mengalir dia. Saya contohkan ha hi hu ah, ha hi hu ah. Jadi huruf H ini ketika tidak tepat makhrajul hurufnya akan jadi huruf H. Ketika turun makhrajul hurufnya akan jadi huruf H. Ketika berlebihan dia akan naik menjadi kho. Jadi harus pas karena dia di tengah-tengah wastul halqi. Ha hi hu ah. Tidak ada gesekan di tenggorokan. Ha hi hu ah, beda dengan huruf kho. Kemudian huruf yang kedua di wastul halqi adalah huruf ain, huruf a. Huruf a. Huruf a ini kesalahan yang sering kita jumpai adalah huruf a ini dikeluarkan lewat hidung. Jadi sengau. Nah itu kurang tepat. Karena nanti jadinya makhrajul hurufnya di rongga hidung, padahal makhrajul hurufnya adalah di wastul halqi atau tengah tenggorokan. Jadi ya, beda dengan a karena beda makhrajul hurufnya. Jadi diulang lagi, huruf pertama adalah huruf h, ha hi hu ah, ha hi hu ah. Yang kedua adalah huruf ain, ai au a, ai au a. Nah, itu adalah dua huruf yang keluar dari wastul halqi atau tenggorokan bagian tengah. Kemudian bagian terakhir di al-halq yaitu adnal halqi. Adna itu artinya ujung, ujung tenggorokan bagian atas, teman-teman. Jadi tadi dari bawah naik ke tengah, kemudian kita di paling ujung bagian tenggorokan. Ada dua huruf yang akan kita jumpai, dan ini adalah huruf-huruf yang tebal. Karena tadi kalau alif dan H, kemudian A dan H itu adalah huruf-huruf yang tipis. Kemudian kalau di tenggorokan bagian atas, ini akan kita jumpai dua huruf yang tebal, yaitu huruf apa? Kho dan Gho. Jadi salah satu indikasi huruf itu dibaca tebal adalah dibaca O. Jadi jangan dibaca H atau Gha, salah. Jadi Kho dan Gho. Nah, huruf Kho ini teman-teman adalah tadi huruf yang tebal. Sebagai contoh ya, Kho, Khi, Khu, Ah. Terasa getarannya, gesekannya. Dan dia terletak di tenggorokan bagian atas atau ujung, adnal halqi. Kho, Khi, Khu, Ah. Kho, Khi, Khu, Ah. Terasa getarannya. Kemudian huruf yang kedua di tempat yang sama yaitu adnal halqi adalah huruf Gho. Huruf Gho ini huruf yang lebih lembut dibandingkan Kho, ya. Gho, Ghi, Gu, Al. Gho, Ghi, Gu, Al. Indikasi huruf itu terletak di makharijul huruf bagian atas itu semuanya ada gesekannya, Kho dan Gho. Meskipun huruf Gho itu tidak sebanyak gesekan dalam seperti huruf Kho. Jadi Kho, Khi, Khu, Ah. Kho, Khi, Khu, Ah. Kemudian Gho, Ghi, Gu, Al. Gho, Ghi, Gu, Al. Jadi itu adalah dua huruf yang muncul atau keluar dari tenggorokan bagian atas atau adnal halqi.
Teman-teman, ketika kita tadi mempelajari makhrajul huruf dari bagian bawah, tengah, dan atas, ketika kita membacanya berdekatan, itu akan terasa perbedaannya. Contohnya alif, hamzah, dan ha. Aha, aha, terasa dari pangkal. Kemudian naik ke tengah, ha'a, ha'a, ha'a. Kemudian naik ke atas lagi, khago. Jadi kalau diurut, aha, aha, ha'a, ha'a, naik ke atas, khago. Ketika itu dibaca berdekatan, akan terasa perpindahan makhrajul huruf dari bawah naik ke tengah, kemudian naik ke bagian atas. Kemudian perlu juga diingat contoh-contohnya mengenai huruf-huruf tadi, seperti contoh di dalam bacaan ta'awud. Ketika huruf alif, hamzah dengan ain, ketika didekatkan itu akan sulit terkadang dibedakan. Kalau kita membaca ta'awud contohnya, a'u, 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 jangan dibaca a'u atau a'u. Hamzah semua atau ain semua, tapi pertama adalah hamzah, kedua ain. Dan yang sama-sama kita pelajari, hamzah dan ain beda makhrajul hurufnya. Hamzah itu di aqsal halki, kemudian kalau ain di wastul halki. Jadi ketika dari bawah naik ke bagian tengah. A'u, a'u, a'udzu, 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 ya, sering diulang-ulang. Karena terkadang kalau orang tidak terbiasa, huruf yang dia keluarkan makhrajul hurufnya masih sama, tidak berpindah. Jadi dari bawah naik ke atas. A'u, a'udzu. Kemudian ada juga contoh lain di dalam surat Hud, teman-teman. Itu huruf H dan H itu berdekatan. Coba kita lihat di Al-Qur'an. Di dalam surat Hud itu ada contoh huruf H dan H yang berdekatan. Contohnya adalah nuhiha. Nuhiha. Jangan dibaca nuhiha atau nuhiha. Jadi pertamanya ha dulu, kemudian ha. Nuhiha, nuhiha. Kan kita bedakan juga huruf ha dan ha berbeda tempat makhrajul hurufnya. Huruf ha itu keluar dari bagian tengah tenggorokan, kemudian kalau ha keluar dari bagian bawah. Jadi berpindah. Pertamanya tengah turun ke bawah. Nuhiha, nuhiha. Itu untuk contoh mengenai huruf H dan H. Memang H dan H ini terkadang terasa mirip. Tapi kalau kita mempelajari teorinya, kemudian sering mempraktekannya, insya Allah akan tahu perbedaannya. Sama dengan huruf hamzah dan ain tadi. Kemudian huruf juga yang sering dianggap mirip di al-haq adalah huruf kha dan gha. Ya, kha dan gha. Sama-sama dia di tempat yang sama, yaitu di tenggorokan bagian atas, tapi beda. Kalau kha itu kalau secara huruf vokal KHO, kemudian kalau gha GHO. Kha, gha. Contohnya dalam Al-Qur'an huruf kha dan gha ini seperti di dalam surat Al-Hijr, teman-teman. Dalam surat Al-Hijr disebutkan min ghillin ikhwana. Min ghillin ikhwana. Ya, jadi ada huruf gha dan ada huruf kha. Meskipun sama tempat keluar hurufnya, tapi huruf kha dan gha punya perbedaan. Huruf gha itu lebih lembut dibandingkan huruf kha. Min ghillin ikhwana. Jadi itu dari 3 contoh mengenai makhrajul huruf al-haq. Tadi ada ta'abud, a'udzu, a'udzu. Kemudian ada juga potongan ayat nuhiha. Bedakan huruf H dan H. Kemudian ada juga huruf dalam Al-Qur'an min ghillin ikhwana. Huruf gha dan kha harus dibedakan tempatnya. Memang terkadang belajar tahsin itu sulit-sulit mudah, teman-teman. Tapi insya Allah ketika continue, kemudian sering juga dilatih pelafatannya, insya Allah mulut ini akan mudah untuk mengikuti bagaimana para ulama mencontohkan setiap pelafatan huruf yang sahih dan benar. Jadi mungkin itu untuk materi al-haq, yaitu tenggorokan. Sering-sering dilatih di rumah.
Karena mungkin kalau mau ahli dalam membaca Al-Quran atau fasih, itu memang harus sering-sering dilatih. Mungkin secara pemahaman sudah paham, tapi terkadang untuk melafadzkan secara otomatis lisan kita sesuai dengan makhrajul huruf yang benar, itu butuh pengulangan berkali-kali. Baik, mungkin itu untuk materi al-haq, tenggorokan. Insya Allah kita lanjutkan materi kita di episode selanjutnya. Terima kasih. Ihdinas siratal mustaqim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim.